Pemirsa, untuk informasi terkini Haji 2024 sudah ada jurnalis senior Gaib Maruto Sigit di Padang Arafah, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam waktu Jakarta, Mas Gaib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Diksa. Baik, Mas Gaib, kalau misalkan kita lihat dari pautan waktu, kalau misalkan hari saat ini jam 9 malam, berarti di Arafah jam berapa, Mas Gaib? Jam 5:20 sekarang. Jam 5:20, berarti kurang lebih sekitar 2 jam lagi waktu wukuf ini akan usai ya Mas Gaib ya? Ya, meskipun akan usai, tapi beberapa jamaah ini sebagian udah mulai ada yang bergerak menuju ke Musdalifah. Berarti ada yang sudah selesai melaksanakan ibadah wukuf, tapi ada juga yang masih melanjutkan. Lantas untuk suasana di sana seperti apa, Mas Gaib? Bisa Anda laporkan? Baik, jadi Mas Gaib, maaf saya potong, Mas Gaib, mic-nya mungkin bisa didekatkan ke mulut, Mas Gaib. Oke. Saya pegang aja ya. Baik, silakan Jadi Mas Gaib. memang untuk perjalanan dari Arafah menuju ke Musdalifah, khusus untuk jamaah Indonesia itu dibagi dalam 2 bagian. Yang pertama yang normal, jadi jamaah itu dibawa dengan menggunakan bis menuju ke Musdalifah, kemudian mabit di sana. Nah, ada yang kedua yang dalam bentuk murur, yaitu jamaah yang dalam kondisi tertentu atau jamaah lansia yang sudah tidak mampu untuk bermalam terlampau lama, itu hanya melintas saja di Musdalifah. Setelah itu tidak turun, tapi langsung menuju ke Mina. Nah, sekarang ini beberapa jamaah haji Indonesia yang punya yang ada di beberapa maktab, menurut pantauan kami saat ini mereka sedang berada di luar tenda untuk berdoa sampai nanti ada instruksi untuk naik bus menuju ke Musdalifah. Sampai saat ini untuk jamaah Indonesia masih menunggu instruksi. Begitu juga dengan kami yang saat ini berada di Media Center Kementerian Media Saudi Arabia, juga saat ini masih menunggu untuk penjemputan bis menuju ke Musdalifah. Namun kalau dilihat dari jalan yang ada di Arafah yang menuju ke Musdalifah itu sudah dipenuhi oleh jamaah yang saat ini menuju ke Musdalifah dengan berjalan kaki. Ada juga yang menuju ke Jabal Rahmah dan juga pasti berada di Masjid Namira untuk berdoa. Jadi jamaah sepertinya benar-benar memanfaatkan waktu asar menuju maghrib ini untuk berdoa. Kan katanya kalau berdoa pada saat asar menjelang maghrib itu doanya lebih mustajab. Karena itu kalau tadi kita perhatikan di belakang saya ini, banyak jamaah yang berada di lapangan di pinggir jalan itu berhenti sejenak dan mengangkat kedua tangannya untuk berdoa, menyampaikan apa saja yang ingin mereka sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Lisa. Baik, yang menjadi pertanyaan saya ini dari jutaan jamaah haji dari Padang Arafah menuju ke Musdalifah, dan Anda sempat menyampaikan ini sedang menunggu instruksi untuk naik ke bus menuju ke Musdalifah. Lantas untuk waktu tempuh kira-kira berapa lama, Mas Gaib? Untuk waktu tempuh tergantung dari kondisi jalan ya. Oke. Biasanya menuju ke Musdalifah itu macet, jadi belum bisa ditentukan. Saat ini kita itu sekarang menunggu kabarnya jam 5 berangkat, jam 5 waktu Saudi Arabia. Ya. Tapi sampai saat ini kita masih belum berangkat dan masih menunggu. Gitu. Jadi kita tidak tahu apakah nanti berangkatnya habis maghrib atau kita sholat nanti di Musdalifah. Sampai saat ini kita belum ada kabar. Kita masih menunggu. Begitu juga dengan jamaah kita yang ada di beberapa maktab. Ya. Di maktab 115, 116 itu juga masih menunggu instruksi untuk berangkat ke Musdalifah. Mudah-mudahan berjalan lancar dan tidak ada kemacetan menuju ke sana.
Amin. Tapi sambil menunggu dari instruksi petugas untuk naik ke bis, ini para jemaah mengisi waktunya dengan apa, Mas Gaib? Apakah dengan tetap berdoa atau bagaimana? Mereka mengisi waktu dengan berdoa. Jadi mereka berdoa, ada yang juga melakukan sholat, kemudian berdoa, menyampaikan keluh kesah atau apapun yang ingin mereka sampaikan. Jadi ada juga jamaah kita yang berada di dalam tenda untuk beristirahat karena perjalanan haji ini belum selesai. Jadi masih ada beberapa fase yang mesti dilewati, harus ke Musdalifah, harus ke Mabit di Musdalifah, harus ke Mina, dan harus ke Masjidil Haram untuk melaksanakan tawaf, lempar jumroh dan lain-lain. Jadi perjalanan masih cukup panjang lah, jadi butuh energi, butuh tenaga yang harus disiapkan. Jadi dari sebagian jamaah memang meyakini bahwa berdoa di luar tenda, menghirup udara Arafah dengan matahari yang begitu menyengat ini memberikan rasa yang luar biasa dan pengalaman religi yang mungkin tiada bandingnya dibanding di tempat lain. Begitu, Ustaz. Mas Gaib, sementara itu kalau untuk kondisi cuaca di sana sore hari ini apakah seterik tadi siang? Sejak jam 10 pagi tadi sampai jam 5 sore ini cuaca tidak banyak berubah, ya. Tetap panas, tetap menyengat, dan tetap berkeringat. Jadi memang mungkin nanti setelah jam 18 mungkin cuacanya agak lebih berkurang dan agak lebih lembab dibanding sekarang. Jadi sekarang tetap panas 40 sampai 44 derajat Celcius. Mas Gaib, mungkin Anda bisa cerita sedikit dari rombongan Anda ataupun dari para jamaah yang satu maktab sama Anda untuk kondisi kesehatan mereka seperti apa? Karena tadi Anda sempat sampaikan untuk cuaca di sana sangat terik dan panas. Sebetulnya jamaah kita ini sudah diberi bekal yang cukup dari Kementerian Agama maupun informasi yang cukup juga dari Kementerian Media dan Haji Umrah Saudi Arabia. Jadi mereka menyiapkan dengan membawa minuman yang cukup, sehingga ketika haus mereka langsung minum ada di tempat. Sementara Kementerian di Saudi juga menyiapkan minuman yang tiada batas, jadi truk membawa minuman segala macam. Dan perbekalan obat-obatan dan lain-lain juga sudah disiapkan dari masing-masing maktab. Dan dari satu maktab itu disediakan sekitar 10 bus. Jadi tidak ada yang berdiri, semuanya duduk, menyediakan minuman, makanan, dan vitamin. Jadi mudah-mudahan jamaah haji kita cukup kuat dengan fasilitas dan layanan yang cukup baik dari Kementerian Agama maupun dari pemerintah Saudi Arabia. Demikian, Ustaz. Baik, lantas untuk Mas Gaib sendiri, persiapan perjalanan dari Arafah ke Musdalifah nanti, ini apa saja nih Mas Gaib? Ya, memang kesiapannya kita sebelum berangkat tadi sempat mandi dulu. Iya. Lalu kita menyiapkan pakaian ihram yang baru, karena kita punya 2 pakaian ihram. Jadi yang pertama untuk Arafah, yang kedua untuk Musdalifah sampai ke Masjidil Haram dengan 2 bekal minuman. Dan yang mungkin agak repot adalah kita membawa bawaan, ya, pot-pot yang mesti kita bawa kemana-mana. Nah, itu yang karena kita mandiri, jadi kita nyiapin sendiri. Kalau terlampau banyak juga harus kita bawa turun lift, turun tangga segala macam. Jadi memang butuh ekstra energi, ya. Jadi karena kita harus bawa koper kemana-mana. Karena di situ tempat kita berganti pakaian nanti setelah selesai haji. Begitu, Lista. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Mas Gaib dan selamat menunaikan ibadah dan rukun haji selanjutnya. Tetap jaga kesehatan Mas Gaib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.